Baik, jadi sekali lagi selamat malam untuk teman-teman yang baru bergabung. Puji Tuhan boleh bertemu lagi pada Selasa malam hari ini. Pelajaran kita pada malam hari ini, sekali lagi saya ulangi, tema besarnya adalah Christian growth atau pertumbuhan Kristen atau kehidupan Kristen yang bertumbuh gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, bagaimana seorang Kristen itu hidupnya bertumbuh, kekristenannya, kerohaniannya bertumbuh, dan nasihat yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Malam hari ini, sub judul atau topik yang kita ambil adalah judulnya Abided in Me atau tinggal di dalam aku atau berada di dalam aku. Nah, pelajaran ini sebenarnya berhubungan juga dengan pelajaran yang sudah kita pelajari sekitar saya lihat tadi pagi 6 sesi ya, ada 6 seri pelajaran tentang Injil Kekal. Di mana Injil Kekal itu eh, ada pekabaran pertama yang disebut malaikat pertama atau pembawa berita pertama, lalu ada malaikat kedua dan malaikat ketiga. Dan Injil Kekal itu menyelamatkan kemudian eh, menghasilkan sebuah peristiwa-peristiwa penting di akhir zaman, khususnya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mau kita ingat, mungkin beberapa dari antara kita pernah mengikuti seri-seri itu, bahwa salah satu fungsi ataupun dampak yang diakibatkan dari pemberitaan, ya, dari pemberitaan Injil eh, kekal yang menyelamatkan ini adalah eh, membuat Wahyu pasal 14 mulai dari ayat yang ke-14 sampai 17 18 itu terjadi, yaitu di mana ada malaikat yang berkata kepada anak manusia yang duduk di tahta untuk mengayunkan sabitnya, ya, karena waktu menuai sudah tiba. Nah, kita sudah belajar bahwa penuaian atau kalau ada petani ya atau orang yang berladang ya sebagai eh, tukang kebun, dia akan menuai sesuatu yang sudah matang, ya. Menuai itu tidak karena waktu periodenya saja, ya, tapi karena buahnya sudah matang. Lalu ada juga malaikat yang keluar ya dari dalam eh, surga dikatakan, lalu juga menuai buah yang juga sudah matang. Jadi ada dua buah yang matang, buah yang baik tentu saja yang dituai oleh Yesus dalam arti rohani, artinya akan eh, dimenangkan dan dibawa masuk dalam kerajaan surga sebagai orang-orang kudus. Lalu ada buah yang matang juga, tapi matang kejahatannya, evil, ya, matang kejahatannya, sehingga akan dituai juga dalam arti rohani menurut pelajaran kita, Alkitab akan dibinasakan. Ya, sederhananya masuk neraka, gitu ya. Nah, maka penting bagi kita untuk berbuah, ya, berbuah atau menjadi matang, tapi matang yang buah yang baik, ya, matang buah yang baik, bukan buah yang tidak baik, harus buah yang baik, ya, jangan buah yang tidak baik, karena kalau tidak baik dituai oleh malaikat, bukan dituai oleh Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali. Saya mau mengajak kita buka sama-sama Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat yang 43 sampai 45. Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai 45. Teman-teman boleh buka Alkitab buku atau gadget atau handphone, atau yang mungkin dalam perjalanan boleh mendengar, atau kalau bisa melihat di kolom chat. eh, Admin dari Beautiful Ministry juga menuliskan ayatnya di kolom chat. Baik, Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat
dari pembendaharanya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Baik, kalau kita lihat konteks dari atau informasi dari perikop yang sederhana ini, buah yang baik itu harus berasal dari pohon yang baik. Ya, jadi kalau pohonnya baik, ya, kalau kita belajar di dunia pertanian, kalau pohon itu baik, ya, maka menghasilkan buah yang baik. Dalam hal ini, ini eh, bukan pohon yang baik dalam dalam artian bentuk, misalnya ada perumpamaan atau kisah lain yang diumpamakan oleh Yesus, ada pohon ara yang dari jauh kelihatan lebat, gitu ya. Tapi waktu Yesus datang mendekati, atau orang yang datang, si pemilik pohon ara datang mendekati, ternyata tidak didapati buahnya. Jadi bukan pohon yang kelihatan baik, tapi ternyata tidak berbuah. Dalam Lukas pasal 6 ayat 43 ini, pohon yang baik pasti menghasilkan yang buah yang baik, pohon yang tidak baik pasti tidak menghasilkan buah yang tidak baik, gitu ya. Nah, saya mau kita perhatikan ayat 44 untuk mempertegas pengertian itu, bahwa ayat 44, karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi ini menjelaskan bahwa spesifik jenisnya. Jadi tidak mungkin pohon mangga berbuah apel, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Tidak mungkin pohon kopi, gitu ya, tanaman kopi berbuah kelapa. Jadi dia harus, kalau misalnya dia itu pohon durian, yang berbuahnya durian, itu makanya disebut durian yang baik berasal dari pohon durian, gitu ya. Jadi durian berasal dari pohon durian. Nah, sedangkan saya tidak ingat ada buah yang berbahaya dimakan ya, tapi kalau di hutan itu ada buah-buah yang berbahaya kalau dimakan ya. Dia punya buah yang bentuknya menarik, ya bagus, tapi ternyata dia mengandung racun atau tidak bisa dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, anggaplah saja pohon beracun ya. Anggap saja pohon beracun, dia akan menghasilkan buah yang beracun. Tidak bisa pohon beracun menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi oleh tubuh kita. Ini maksud dari konteks Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 ini. Jadi ini bukan seperti yang pohon baik kelihatannya, seperti yang Yesus bilang pohon ara, tapi begitu didekati pohonnya lebat, pohon ara tapi tidak berbuah ara. Itu ada pelajaran lain, itu juga pelajaran baik, tapi itu pelajaran lain juga. Berhubungan juga dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Tapi saya mau fokus ke bagian yang ini, bahwa buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Apel berasal dari pohon apel, mangga berasal dari pohon mangga, tidak bisa kelapa berasal dari lalang-lalang, gitu ya, tidak bisa seperti itu. Oke? Nah, semoga ini bisa kita pahami dan kita bisa lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Baik, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Saya mau kita buka ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Baik, sebelum kita baca ayatnya, saya mau mengulangi lagi bahwa setelah kita mempelajari pelajaran tentang Injil kekal yang menyelamatkan, bahwa pekabaran malaikat pertama, 2, ketiga, itu akan menghasilkan sebuah peristiwa yang namanya penuaian. Nah, sebelum terjadi penuaian harus ada buah yang matang. Makanya kita perlu sekali belajar apa maksudnya buah yang matang dan bagaimana buah yang matang itu bisa menjadi matang, dan buah itu ada yang baik, ada yang jahat. Oke, baik. Dan tadi kita sudah lihat di dalam konteks Lukas pasal 6 mulai dari ayat 43 bahwa buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Buah yang jahat berasal dari pohon yang jahat atau yang tidak baik. Baik, Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Saya baca, maka katanya, ini kata Tuhan ya,
kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya ulangi ayat 31-nya. Kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ini ngomong kepada orang Kristen ya. Jadi bukan orang Yahudi yang menganiaya atau menolak Yesus. Kalau kita lihat narasi ayatnya, Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Artinya sudah menerima dia sebagai Mesias, Juru Selamat. Dan kalau dalam Kisah Para Rasul, pada saat itu mereka akan disebut namanya Kristen. Oke? Baik. Jadi Yesus ngomong kepada orang-orang Kristen gitu ya, atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ada kata kamu di dalam firman-Ku, ya, abided gitu ya, di dalam, ya, di dalam Tuhan, di dalam firman, di dalam firman. Nah, saya mau kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, yang menurut saya saya sebutlah ya, sebut dengan istilah ayat kembarnya, ya. Jadi ingat sekali lagi Yohanes 8 ayat 31 katakan Yesus ngomong kepada orang Kristen, orang yang sudah percaya kepadanya, kalau kamu eh, tetap di dalam firman-Ku, kamu benarlah adalah murid-Ku, dan kalau kamu begitu kamu akan merdeka, gitu ya. Oke, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Mumpung dikasih ingat sama Roh Kudus ini ya, puji Tuhan. Ternyata dari ayat 31 dan 32 dari Yohanes pasal 8 ini, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya, menjadi orang yang percaya kepada Kristus, masuk dalam kelompok atau satu kumpulan umat yang disebut orang percaya kepada Tuhan, ya, kepada Yesus. Dalam konteks ini disebut Kristen lah ya, kita sebut Kristen. Tuhan masih ngomong kepada orang-orang itu. Tuhan masih berbicara kepada umat-umat kelompok ini, gitu ya. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan merdeka. Artinya, teman-teman, saudara-saudara, menjadi Kristen, ya, menerima Yesus sebagai juru selamat, baik, puji Tuhan. Karena barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, tidak, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadi Kristen. Tapi itu baru langkah awal. Ya, itu baru langkah awal. Nanti harus dilanjutkan. Maka Yesus taruh ayat ini, firman ini, nasihat ini. Kalau kamu tetap, perhatikan ya, kalau kamu tetap, jadi continue, tetap di dalam firmanku, sukses. Tapi menerima Yesus, percaya kepada Yesus, oh Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya, dan perhatikan, saya suka menyebutkan kata ini, dan mati sebagai saya. Jadi Yesus tidak mati hanya menanggung dosa kita, tapi dia mati sebagai saudara dan saya. Ya, itu faktanya. Harusnya saudara dan saya mati, tapi dia mati sebagai saudara dan saya. Dan karena itu Tuhan bilang supaya kamu tetap dalam keselamatan itu, merdeka, ya, selamat, kamu harus tetap ada di dalam firman-Ku. Oke? Baik, semoga itu boleh menjadi informasi penguatan bagi kita bahwa harus tetap, nggak bisa terima Yesus lalu keluar, ya. Mungkin kita ada di dalam satu komunitas anggota gereja, nama kita dicatat sebagai anggota gereja, kita sebut diri kita Kristen. Kalau di Indonesia ada namanya kartu identitas, ada nama, ada apa, agamanya Kristen, tapi tidak cukup kalau hanya sekedar status, harus tetap di dalam firman. Kita buka beberapa lembar ke kanan, Yesaya, Yohanes pasal 15, ada perikop yang tadi saya sebut, ayat kembarnya gitu ya. Yohanes pasal 15, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini panjang tapi saya pikir kita perlu baca. Ya, kita perlu baca. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya baca pelan-pelan. Perikopnya berjudul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar,
dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Amin. Teman-teman, dalam perikop ini ya hanya ada beberapa ayat, tapi santer di telinga kita kata tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku di dalam kamu di dalam aku. Santer berulang-ulang Yesus ucapkan kata di dalam, abided ya, di dalam itu berulang-ulang kita dengar ayat tadi ya disampaikan. Puji Tuhan. Teman-teman ingat ya, di dalam pekabaran malaikat pertama dari Injil kekal, takut akan Tuhan dan muliakan Dia. Ya, ada panggilan Injil, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, dan kita sudah belajar itu bahasa King James-nya give glory, memberikan kemuliaan pada Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kita sudah belajar ya, kalau kita mau memuliakan Tuhan adalah kita memantulkan karakternya Tuhan. Karena kita nggak punya kemuliaan yang mau kita kasih ke Tuhan. Karena kita nggak punya kemuliaan. Nanti waktu Tuhan datang yang kedua kali, kita dipermuliakan. Tapi saat ini, kita nggak punya kemuliaan yang mau kita berikan, maka kita memantulkan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang adalah karakter atau tabiat Tuhan. Itu makanya, ayat 8 bilang, dalam hal ini, Tuhan dipermuliakan. Apa? Kalau Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, kita berbuah. Dan buah itu adalah tabiat atau karakter, sifat manusia kita menjadi serupa dengan sifat manusia Yesus. Ya, itu yang dimaksud dengan buah. Nah, makanya kalau di dalam surat-surat Rasul Paulus ada banyak, ada buah-buah roh yang baik-baik. Sebaliknya, yang berlawanan itu adalah buah-buah yang jahat. Oke? Baik. Nah, mari kita meneliti perikop ini, perikop pokok anggur yang benar. Kita sudah belajar bahwa sebelum Tuhan datang kedua kali, harus ada buah yang matang untuk dituai. Dan ada dua buah, ada dua kelompok buah. Buah yang baik dan buah yang jahat. Kita sudah lihat dalam Lukas pasal 6, buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Kalau kita lihat perikop dari Yohanes pasal 15, maka pohon yang baik itu adalah pokok anggur yang adalah Yesus. Amin. Pohon yang baik adalah pokok anggur yang adalah Yesus, yang akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan buah yang tidak baik adalah pohon yang tidak baik, yang artinya bukan Yesus. Setan, iblis. Dialah pokok atau pohon dari buah yang tidak baik, menghasilkan buah yang jahat. Gitu ya. Baik, mari kita meneliti. Kita lihat di ayat yang keempat. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Jadi sama seperti ranting. Kalau Tuhan bilang sama seperti ranting, harusnya menarik perhatian kita. Ya, harusnya menarik perhatian kita. Sama seperti ranting. Ya, jadi kalau kita lihat Tuhan pernah juga bicara dalam Matius pasal 24 ya, hal kedatangan
anak manusia sama seperti waktu zaman Nuh. Harus kita belajar apa yang terjadi sebenarnya pada zaman Nuh. Karena Tuhan mereferensikan kedatangannya sama seperti waktu zaman Nuh. Nah, ayat ini juga sama. Tuhan bilang sama seperti ranting ya yang menempel kepada pokok anggur. Saya mau membagikan yang menarik perhatian saya. Semoga ini menjadi perhatian saudara-saudara semua. Saudara-saudara, kata ranting di dalam bahasa aslinya, ya, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greka, ya, Yunani. Di dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata klema, yang artinya fleksibel, lentur, elastis. Betul atau betul? Betul ya? Kalau kita tahu dahan itu sangat kokoh, kuat, ya, dahan pohon, lalu batang juga masih batang-batang pohon masih kuat. Tapi kalau ranting itu cenderung apa? Lentur ya. Dia tidak kaku ya. Itu makanya kalau ada buah yang tergantung di ranting itu dia fleksibel rantingnya. Ya, menarik. Kenapa Tuhan bilang sama seperti ranting? Dalam bahasa Yunani-nya, klema yang artinya fleksibel atau lentur, ranting itu tidak mudah patah. Karena kelenturannya, karena keelastisannya, ranting itu tidak mudah patah. Itu sebabnya Tuhan bilang, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang Kristen, ingat tadi dia ngomong sama siapa? Orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kamu harus tetap di dalam firman-Ku. Ayat kembarnya Yohanes 15. Kamu harus tetap di dalam aku sama seperti ranting. Ranting itu fleksibel, lentur. Nggak mudah patah. Mari kita praktekkan Injil praktisnya ya. Kalau kita menjalani kehidupan Kristen, ya, sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, selalu kita menghadapi hal-hal yang complicated di dunia ini. Banyak hal ya. Kehidupan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, pekerjaan, kemudian pasangan hidup, kemudian pengaruh dari lingkungan sekitar kita, kondisi alam, kemudian keadaan ekonomi, macam-macam. Ya, harusnya kita ranting. Jadi apapun fenomena hidup yang kita hadapi sebagai orang Kristen, sebagai ranting-ranting yang menempel kepada pokok anggur Yesus, dia nggak mudah patah, dia fleksibel, dia bisa diombang-ambingkan, tapi tidak patah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mengikatkan diri kita kepada pokok anggur itu, yang terjadi apa, saudara-saudara? Patah kita. Ya, saya pernah dengar aja nih teman-teman saudara-saudara, pernah dengar aja nih saya nih. Ada orang yang tidak lagi datang ke gereja karena bersinggungan dengan anggota gereja yang lain. Ada orang yang tidak lagi datang ke rumah Tuhan untuk beribadah karena tersinggung pernah diomongin sama anggota jemaat yang lain. Ada orang yang tidak lagi datang ke gereja karena saudaranya waktu dimintai tolong pinjam uang, saudaranya nggak kasih karena saudaranya bilang nggak ada uang. Karena nggak ditolong sama saudaranya, nggak lagi datang ke gereja. Bahkan ada orang yang sudah tidak lagi datang ke gereja, bukan saja tidak lagi datang ke gereja, sudah meninggalkan kebenaran karena hal-hal yang macam-macam tadi, fenomena hidup. Ya. Tapi Tuhan panggil saudara dan saya pada malam hari ini. Kamu sama seperti ranting, klema, fleksibel, lentur. Bukan kehidupan rohaninya fleksibel, tapi artinya kalau ranting itu ditiup angin badai, dia ya goyang saja. Ya, beda kalau dahan sama batang. Kalau dalam kehidupan nyata pohon-pohon yang lain bisa patah ya. Tapi ranting lebih fleksibel. Justru ranting itu ada keunggulannya karena fleksibelnya dia tidak mudah patah. Seharusnya kehidupan Kristen kita seperti itu. Apapun kondisi kita, lagi suka kita fleksibel, kita tidak terguncang. Karena jangan salah saudara, ada juga yang tadi saya sampaikan, ada juga orang yang sudah tidak lagi datang ke gereja, ada orang yang sudah tidak lagi Tuhan sebagai satu-satunya juru selamatnya. Karena apa? Karena uang, karena karir, karena sukses, ya.
Karena kenikmatan dunia yang dia peroleh sudah tidak lagi datang apa? Datang ke rumah Tuhan, gitu ya. Jadi entah itu ujian, entah itu kebahagiaan, apapun itu, kita harus seperti ranting itu. Nggak boleh patah kita hubungan dengan Tuhan. Ya, semoga itu boleh menjadi dorongan rohani buat kita. Sama seperti kamu adalah klema ranting. Yang kedua, ranting itu dia harus betul-betul nempel, harus betul-betul sudah terhubung dengan apa? Dengan dahan atau dalam konteks Yohanes pasal 15 dengan pokok anggurnya harus nempel. Karena kalau ranting tidak nempel, dia nggak mendapatkan sari-sari makanan, mineral, ya, yang dihasilkan dari proses akar, ya, dan melalui batang, dahan, lalu ke ranting, sehingga rantingnya boleh menghasilkan buah, gitu ya. Jadi ranting itu harus nempel dia sama connected, dia harus nyambung sama pokoknya. Dalam hal ini cerita ini pokok anggurnya. Nah, saya mau mengingatkan kita semua termasuk saya, selain ranting itu harus fleksibel, apapun yang terjadi dalam fenomena hidup kita sebagai umat Tuhan, nggak boleh patah. Tapi yang paling penting dia harus terhubung. Kenapa? Ada juga pengalaman rohani yang kurang baik. Karena apa? Seolah-olah ranting itu dekat, ya, seolah-olah ranting itu tidak jauh, dia dekat, ya, dengan pokok anggurnya, dengan dahannya, dengan batang utamanya, tapi ternyata tidak connected. Tapi ternyata tidak connected, ya. Eh, saya tadi ada lihat ayat, tapi saya mau pastikan dulu ayat itu saya catat nggak tadi, ya. Kita kira French fries. Ada ayat yang mengatakan, bentar saya lihat dulu ayatnya. Oke, betul. Di dalam Yudas pasal 1, Yudas hanya satu pasal, Yudas 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Saya bacakan, ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Jadi ada dua tokoh di sini yang disebutkan, Kain dan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah, seperti Korah. Jadi tiga tokoh. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu, melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin, ya, berlalu kalau ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Inilah maksudnya kenapa kita tidak berbuah, ya karena kita tidak menempel kepada pokok anggurnya. Ya, tidak menempel pada pokok anggurnya. Oke. Nah, jadi kita dapat pelajaran yang pertama tadi, dia harus fleksibel, dia lentur, tidak mudah patah, ya. Kemudian dia harus terhubung dengan apa? Dengan pokok anggurnya supaya mendapatkan sari-sari makanan sehingga bisa berbuah. Dan ada satu kata yang menarik lagi yang saya mau kita perhatikan, kata tinggal, ya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Jikalau tidak tinggal pada pokok anggur, kata tinggal, itulah judul pada pelajaran malam hari kita pada malam ini, abided, tinggal di dalam aku. Kata tinggal yang Tuhan pakai di dalam Yohanes pasal 15 ini, di dalam bahasa asli Yunaninya ditulis dengan kata meno. Meno, yang artinya remain as one. Yang artinya remain as one itu selalu sama, ya. Dia akan menjadi sama, selalu sama, gitu ya. Jadi kata tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, ingat ini ada dua arah, ya. Ada dua arah, enggak hanya kita, ya. Ini pelajarannya ya saya bilang dalam dan luas, kita tidak selesaikan pada malam hari ini sekaligus. Kata kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, ini dua arah. Tapi kedua arah ini artinya menjadi remain as one, menjadi meno, menjadi sama. Tentunya kita yang menjadi sama seperti Kristus, karena kita tinggal meno di dalam Tuhan, dan Kristus meno di dalam kita, bukan Kristus menjadi sama seperti kita, tapi kesempurnaan, ya, karena Kristus akan dia curahkan ke dalam kita.
Itu saudara-saudara, teman-teman akan temukan itu ayat-ayat yang dimana nanti di dalam Ibrani pasal 13 ayat 21, Filipi pasal 1 ayat yang saya lupa ayat yang ke 12 atau 13, Filipi 2 juga ayat yang ke-23 kalau tidak salah, Filipi 2 21, setiap ada kata Tuhan, aku mengerjakannya di dalam kamu. Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Ya. Tuhan mengerjakan di dalam kita tuh maksudnya ya tadi kita tinggal di dalam Tuhan, kita kita menjadi sama seperti Tuhan, dan Tuhan tinggal. Katanya, aku tinggal di dalam kamu, kata Yesus. Tuhan mengerjakan di dalam kita proses penyerupaan kita menjadi seperti Kristus. Jadi dua arah. Ya, jadi dua arah. Dan kita harus remain as one, menjadi sama seperti Kristus. Itulah yang dimaksud dengan abided in me. Tinggal di dalam Tuhan. Itu seperti itu maksudnya. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Dan buahnya sudah pasti buah yang baik. Ya, Lukas pasal 6 jangan lupa ya. Hanya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Dan kalau kita nempelnya sama Kristus, dan kita fleksibel, tetap ikat sama Yesus, kita fleksibel, tidak mudah jatuh, kita bertahan gitu ya. Ya, apapun yang terjadi fenomena hidup ini, baik suka, duka, kaya, miskin, sehat, sakit, gembira, sedih, tetap nempel sama Kristus, klema, lentur, tidak mudah patah, lalu kita connected, terhubung, dan kita remain as one, maka kita akan berbuah. Tentu saja buah yang baik. Baik, saya mau closing, boleh ya? Kita mau closing. Teman-teman, nanti kita bisa lanjutkan pelajaran ini di lain waktu tentang buah atau karakter yang dimiliki oleh Kristus yang menurut firman Tuhan akan ditularkan kepada kita. Ya. Tadi kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, kata Tuhan, kalau kamu tetap, jadi selalu ya di dalam firman-Ku, ya, kamu akan merdeka. Kalau di Alkitab ada kata merdeka, itu artinya kita lepas dari perhambaan dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Nanti teman-teman boleh cek. Baca perikop Yohanes pasal 8. Kalau ada kata merdeka, itu kita artinya bebas dari perhambaan dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Itu kita berarti berbuah dari pokok anggur, gitu ya. Nah, setan adalah akar dosa. Dia itulah biang dosa. Ya, setan biang dosa. Untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan melawan setan, ya, saya ulangi, untuk Tuhan melawan setan, untuk memenangkan kita, memerdekakan kita, itu tidak di luar kita. Saya ulangi. Saat Tuhan mau menolong kita menang lawan setan, bahasa lainnya menjadi lepas dari perhambaan dosa, gitu ya. Itu tidak dilakukannya di luar kita. Ya. Jadi Tuhan mau lawan setan bagi kita, Tuhan mau menangkan kita dari perseteruan dengan setan, itu Tuhan tidak lakukan itu di luar kita. Tuhan melakukannya di dalam kita. Jadi waktu Tuhan mau melawan setan, untuk menyelamatkan kita, dia tetap pakai kita sebagai instrumennya. Paham ya? Kalau untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, enggak ada satupun bagian dari kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang perlu digunakan. Enggak ada. Ya, enggak ada. Itu 100% inisiatif Tuhan, kita sudah belajar. 100% inisiatif Tuhan, dan itu adalah pekerjaan Tuhan, pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Tidak ada satupun. Efesus 2 ayat 8, 9, enggak ada. Tapi pada saat kita sudah diselamatkan, kita bahasanya nanti imputed, kapan-kapan kita belajar, kita sudah dijadikan kebenaran, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Untuk kita terus bisa menang lawan setan, Tuhan tidak mengerjakannya di luar kita, dia mengerjakannya di dalam kita. Abided. Itu makanya dia panggil kita
kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu merdeka, kamu menang. Kalau kamu ranting, kamu ada di dalam aku di dalam kamu. Dua arah, kamu akan berbuah. Kamu akan berbuah. Teman-teman tahu artinya remain as one, saudara. Kalau Yesus dibilang gila oleh saudara-saudaranya, Yesus nggak balas debat. Kalau Yesus dibilang sesat sama ahli Taurat, orang Farisi, dia tidak balas ledek-ledekan atau debat saling menghakimi. Dia buktikan, dia jawab tuduhan-tuduhan itu dengan apa? Praktek kehidupannya. Yesus itu suka menolong. Yesus seringkali ada di antara orang susah, sakit, kerasukan setan. Pertama sekali Yesus ada di pesta. Ada sebuah pesta di Kana, ada pemilik pesta yang stres. Ya, kenapa? Pesta masih berjalan, tamu masih banyak datang, anggur sudah habis. Yesus tolong itu untuk menolong status sosialnya. Ya, dia terganggu kekhawatiran malu gitu ya. Yesus ubah air jadi anggur itu untuk menolong dia. Kesusahannya itu waktu itu. Yesus di kayu salib waktu dia dipaku dan disalib, lalu dia disiram cuka, lalu dia ditombak, dia bilang apa kepada orang yang berbuat jahat kepada dia? Tuhan, mereka tidak tahu apa yang diperbuat, ampuni mereka. Ada banyak sifat-sifat, ada banyak karakter-karakter Yesus yang kita tahu. Yang kita dengar, kita baca. Puji Tuhan, kita tahu itu. Meno adalah remain as one. Kita sama seperti Kristus. Dan itu kita harus dua arah. Kita di dalam dia, dan dia di dalam kita mengerjakannya. Artinya begini saudara-saudara. Kalau ada saudara saya, contoh ya, yang ngomongin saya, ngejelek-jelekin saya, gitu, memfitnah saya. Ingat pokok anggur kita. Ingat tetap di dalam firman. Kata Tuhan apa? Kalau kamu berseteru dengan saudaramu, itu sama saja kamu melanggar hukum. Gitu ya. Dan kalau kamu, Tuhan bilang apa? Kalau kamu datang ke rumah ibadah, bawa persembahan, taruh dulu persembahanmu. Pulang dulu berdamai dengan saudaramu. Baru balik lagi, baru beribadah. Ya, Tuhan, itu sifat Tuhan, itu karakter Tuhan. Maka kita harus remain as one, meno. Kita ingat pokok anggur kita. Oh, pokok anggur kita seperti itu. Maka kita apa? Saya harus apa? Saya berdoa, Tuhan, saudara saya memfitnah saya. Saudara saya menjelek-jelekan saya. Tuhan, tolong ampuni dia. Karena saya mengampuni, saya sudah ampuni dia. Karena Tuhan sudah ampuni saya mengampuni dia dan Tuhan tolong ampuni dia. Gitu ya. Karena dia mungkin sedang di bawah kuasa setan. Karena hal yang jahat itu pohonnya pohon yang jahat. Buahnya buah jahat. Itu remain as one dengan Kristus. Kalau ada orang yang macam-macam ya, berbuat yang tidak baik kepada kita, lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Sepersis-persisnya, gitu ya. Sepersis-persisnya. Saya mau bilang, saya senang bilang begini teman-teman. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang tadi kita alami tadi ya, dijahatin orang, ditipu saudara, difitnah, di kantor macam-macam ya, kita di jalan diserempet, apapun itu fenomena hidup. Itu adalah kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita praktekkan atau mirip-miripin Yesus. Saya ulangi, setiap peristiwa yang kita alami di depan mata kita, itu adalah peristiwa yang Tuhan izinkan menjadi kesempatan untuk kita mempraktekkan sifat Kristus dalam kehidupan kita. Ya, sering kita lihat ada banyak quotes-quotes ya, Tuhan berikanlah saya kesabaran. Ya Tuhan akan kirim orang yang senggol kita. Karena kita mau berbuah kesabaran. Bagaimana kita mau bisa sabar, tidak ada medianya. Gitu ya. Melatih kesabaran kita. Jadi dengan pelajaran pada malam hari ini, abided ini ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Meno, kita remain as one. Kita harus cepat-cepat ingat pokok anggur dalam kehidupan kita. Itu Injil praktisnya. Kalau enggak, nanti kita nggak dapat Injil praktisnya. Kita belajar firman, selesai. Oh, firmannya mungkin bagus. Oh, mendorong, membangun rohani. Tapi kita lupa. Habis itu, kalau kita disenggol orang, kita marah. Kita diserempet orang di jalan, kita maki. Maka itu adalah ranting yang tidak menempel pada pokok anggur. Sederhananya seperti itu. Karena kalau
ranting yang menempel kepada pokok anggurnya, dia akan berbuah seperti, kalau pohon mangga ya buahnya mangga. Kalau pohonnya Kristus ya buahnya sifat Kristus. Ayat terakhir saya mau challenge kita semua dengan ayat terakhir sebagai penutup. Kolose pasal 3 ayat 17. Saya waktu ketemu ayat ini, bukan ketemu ya, Tuhan kasih ayat ini ke saya, berpikir keras saya nih. Aduh, bagaimana ini ya? Jadi saya mau ajak teman-teman berpikir keras juga deh. Sama-sama bergumul ya sebagai ayat terakhir sebelum kita menutup. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Teman-teman boleh baca perikop keseluruhan dari Kolose pasal 3 mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Judul perikopnya manusia baru. Teman-teman saya rekomendasi untuk baca ayat ini, bisa menjadi kekuatan bagi kita. Tapi kita lihat ayat yang ke-17 pada malam hari ini. Dalam konteks remain as one, meno, abided, aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Kolose pasal 3 ayat 17 menjadi ayat penutup. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya ulangi ayatnya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, baik ngomong atau perbuatan, tindak laku kita, tabiat kita, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Injil praktisnya. Teman-teman kalau ada di jalan, orang mau nyerempet kita, bisa nggak kita bilang brengsek tuh orang dalam nama Yesus? Bisa nggak? Tadi ayatnya bilang lakukan segala sesuatu baik itu perkataan maupun perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Bisa nggak kita bilang dalam nama Tuhan Yesus brengsek lu gitu ya? Izinkan saya menggunakan kata brengsek, mohon maaf. Supaya kita dapat ide praktisnya. Bisa nggak kita gunakan dalam nama Tuhan Yesus brengsek lu? Kalau ada saudara kita, tadi kita ambil contoh sederhana, ada saudara kita yang menjelekkan kita. Lalu kita dalam nama Tuhan Yesus, gua mau jelek-jelekin lagi dia. Saya mau balas fitnah dia. Saya mau labrak dia. Bisa nggak kita bilang dalam nama Tuhan Yesus kita melakukan itu? Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman, saudara-saudara. Hanya bisa seperti ini. Kalau ada orang jelek-jelekin kita, dalam nama Tuhan Yesus, semoga Tuhan mengampuni dia, karena Tuhan sudah mengampuni saya, dan saya mengampuni dia. Apapun yang dia fitnahkan, apapun yang dia jelek-jelekin saya nggak mau balas. Itu bisa dalam nama Tuhan Yesus. Betul? Amin? Itu bisa dalam nama Tuhan Yesus. Betul ya? Lalu, kalau kita, tadi contoh sederhana, diserempet orang di jalan. Tuhan, mungkin orang ini buru-buru, mungkin dia dapat kabar orang tuanya kena serangan jantung, atau dia sedang sakit, terburu-buru bawa anak, kita nggak tahu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, tolong jaga dia dalam perjalanan sampai di tujuannya dengan selamat. Bisa kalau kayak gitu dalam nama Tuhan Yesus, betul ya? Dan apa? Dan sambil mengucap syukur, puji syukur kepada Tuhan, saya boleh meniru-niru, meno, remain as one seperti Kristus. Puji Tuhan ini karena Tuhan juga meno dalam kita, tinggal di dalam kita. Jadi saya mau ajak teman-teman semua, ingat pokok anggur kita, supaya kita berbuah. Dan buah yang baik hanya dihasilkan oleh pohon yang baik, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita boleh nanti dituai waktu Tuhan datang kedua kali. Buah yang matang yang dituai. Dan kita tetap harus selalu dalam firman. Dan praktekkan itu. Kalau kita hadapi, lihat semua fenomena hidup ini sebagai umat Tuhan di dunia yang semakin merosot dan semakin jahat ini, ingat pokok anggur, dan apapun segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam perkataan perbuatan, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Maka itu akan menolong kita ya untuk menang, merdeka ya, sehingga kita boleh apa? Menjadi serupa seperti Kristus. Ya, dan kita ditolong oleh Tuhan. Lalu ingat, dalam nama Tuhan Yesus kita berbuat yang baik. Oke, baik, itu saja pelajaran pada malam hari ini. Abided in me, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, supaya kita berbuah, matang, dan dituai oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Dan tinggal di langit dan bumi yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Semoga boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya.
Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.